Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi biologi di kelas 11 SMA, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, video ini dibuat oleh kelompok 4, yaitu saya, Astrid Junita, beserta teman-teman saya, Dini Asriani, Egina Astin, Julia Alma, dan Muhammad Soleh. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan ada banyak sistem pada tubuh kita. Salah satunya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu melestarikan jenis atau spesies. Melalui reproduksi akan dihasilkan organisme baru yang akan menjaga suatu spesies tetap eksis. Misalnya kita manusia. Yang kedua, tidak mengalami kepunahan. Ini sama halnya dengan melestarikan jenis. Dan yang ketiga, meneruskan keturunan. Setiap orang, bahkan kamu, pasti ingin memiliki keturunan ataupun anak sebagai pewaris di lingkungan keluarga. Tujuan ini bisa diwujudkan dengan adanya sistem reproduksi. Untuk itu, bila seseorang memiliki organ reproduksi yang tidak lengkap, maka kecil kemungkinan untuk memiliki keturunan. Setelah mengetahui tujuan reproduksi, mari kita bahas organ atau alat reproduksi pada manusia, yang tentunya pada laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Kita akan mulai dari alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki dirancang untuk dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengirimkan sperma. Sperma tersimpan dalam cairan yang terlindung dan bergizi, yaitu air mani. Nah, alat reproduksi pada pria ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi dari luar dan alat reproduksi dari dalam. Reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, kita akan bahas dari bagian luar. Sebagian besar alat reproduksi laki-laki berada di bagian luar tubuh yang terlihat secara langsung. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Penis dari bahasa Latin palus, yang artinya ekor, merupakan alat kelamin laki-laki yang juga berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Penis terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Bila ada suatu rangsangan, maka rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah, sehingga penis menjadi tegang dan mengembang atau disebut juga dengan ereksi. Selanjutnya organ yang kedua adalah skrotum atau kantung zakar. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri ini dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Berikutnya, kita akan membahas organ reproduksi pada bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Terdapat di dalam kantung zakar atau skrotum. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon-hormon kelamin seperti testosteron. Selanjutnya adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pada laki-laki ada 3 kelenjar. Yang pertama adalah vesikula seminalis. Yang kedua, kelenjar prostat. Dan yang ketiga, kelenjar Cowper, atau disebut juga dengan bulbouretral. Berikutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada laki-laki terdiri dari vas deferens yang bentuknya melengkung ke atas seperti ini, dan epididymis yang berada di atas testis. Kedua saluran ini nantinya akan bersatu dalam saluran ejakulasi yang pendek ini, dan kemudian akan berakhir pada uretra. Selain itu, ada kandung kemih di bagian sini yang berfungsi untuk menyimpan urin sementara, dan di sini adalah uretra. Bila kita perjelas lagi alat reproduksi laki-laki dari tampak seperti ini, kita lihat banyak organ-organ yang berpasangan. Yang pertama adalah ureter. Ureter ini berhubungan dengan ginjal, dan dari ginjal ini akan mengalirkan urin ke kandung kemih di sini. Kemudian ada vesikula seminalis yang juga berjumlah sepasang.
Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan kelenjar yang paling besar di antara kelenjar kelamin yang lainnya. Lalu ada epididymis yang juga sepasang di atas testis. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini merupakan saluran yang penting bagi laki-laki, karena selain berfungsi untuk saluran pembuangan urin pada sistem ekskresi, uretra juga berfungsi untuk saluran pengeluaran air mani pada sistem reproduksi. Laki-laki tidak dapat mengeluarkan air mani dan urin secara bersamaan. Lalu di sini ada penis, kemudian ada kelenjar Cowper yang berjumlah sepasang di sini. Lalu ada tubulus seminiferus yang terletak di dalam testis. Tubulus seminiferus ini merupakan pembuluh-pembuluh halus yang pada dinding-dindingnya terdapat calon-calon sperma. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel interstisil yang menghasilkan hormon testosteron dan hormon kelamin jantan lainnya. Selain itu, terdapat pula sel-sel berukuran besar yang berfungsi menyediakan makanan bagi spermatozoa. Sel ini disebut juga sel Sertoli. Oke, berikutnya kita beralih untuk membahas alat reproduksi pada wanita. Kita lihat di sini ada tuba falopi, lalu di bawahnya ada ovarium, di sini ada kandung kemih, dan kandung kemih ini berhubungan dengan uretra. Lalu di bagian sini merupakan uterus. Di bawah uterus terdapat serviks, dan serviks berakhir pada vagina yang juga berhubungan dengan uretra. Organ reproduksi pada wanita yang tampak dari luar berupa vulva. Mari kita perjelas lagi alat reproduksi wanita dengan tampak gambar seperti ini. Yang pertama adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ ini adalah sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju rahim. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir ini membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Setelah itu ada dinding uterus yang berada pada uterus. Uterus atau rahim adalah sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Rahim ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses luruhnya darah inilah yang disebut dengan menstruasi. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan, maka rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya dilahirkan. Lalu ada tuba falopi, yaitu dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari kiri sampai kanan dan terletak di atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Nah, pada tuba falopi inilah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma atau konsepsi. Setelah kita membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki maupun wanita, selanjutnya kita perlu tahu bagaimana proses pembentukan sel kelamin pada laki-laki dan wanita. Pembentukan sel kelamin disebut juga gametogenesis. Pada laki-laki disebut dengan spermatogenesis, pada perempuan disebut dengan oogenesis. Kita akan bahas dari spermatogenesis terlebih dahulu. Spermatogenesis dimulai dari induk sel sperma atau spermatogonium yang bernilai 2N. Lalu spermatogonium ini akan bertumbuh menjadi spermatosit primer. Nilainya tentu saja masih 2N. Nah, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis, kita sebut saja meiosis pertama, dan hasilnya adalah spermatosit sekunder. Karena membelah, maka jumlah N-nya pun akan terbagi masing-masing menjadi 1N.
Lalu spermatosit sekunder ini membelah secara meiosis yang kedua menjadi spermatid. Kita dapatkan 4 buah spermatid. Keempat spermatid ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi 4 ekor sperma. Selanjutnya kita bahas oogenesis. Oogenesis tentu saja dimulai juga dengan induk sel telur atau oogonium yang kemudian akan berkembang menjadi oosit primer. Tentu saja nilainya pun sama, yaitu 2N. Oosit primer ini juga akan membelah secara meiosis yang pertama, namun hasilnya berbeda. Yang satu menjadi oosit sekunder, namun yang satunya hanya menjadi badan polar atau badan polar pertama. Oosit sekunder ini lalu akan membelah lagi secara meiosis yang kedua, dan masih sama hasilnya hanya sebuah ootit, dan yang satunya lagi tetap menjadi badan polar atau badan polar yang kedua. Sedangkan badan polar yang pertama tadi juga tetap membelah menjadi badan polar yang lainnya, sehingga kita dapatkan 3 buah badan polar. Sedangkan ootit ini akan berdiferensiasi menjadi 1 buah ovum. Oke, next kita akan membahas fertilisasi dan perkembangan embrio. Kalian tentu sudah pernah dengarkan apa itu fertilisasi. Yuk kita langsung aja. Pada saat fertilisasi, ovum yang sudah dibuahi tentu akan membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan sel selama kurang lebih 1 minggu. Pembelahan sel tersebut berupa seperti morula, blastula, dan gastrula. Lalu 2 minggu, zigot ini sudah mulai membentuk seperti embrio, dan pada 3 minggu menjadi embrio yang sesungguhnya. Embrio pada umur 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Lalu ini embrio pada 5 minggu, pada 6 minggu, 7 minggu. Embrio pada 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Pada usia 9 minggu dia disebut juga dengan fetus. Lalu fetus pada usia 12 minggu berukuran kurang lebih 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya masih lebih besar daripada ukuran badannya. Selanjutnya panjang janin akan terus berkembang hingga mencapai 40 cm, beserta juga organ dalam sudah mulai menjadi lengkap. Selama dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Lalu apa yang terjadi kalau sel telur tidak dibuahi oleh sperma? Tentu saja kalian tahu akan terjadi menstruasi pada wanita. Kita akan bahas siklus ini mulai dari fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi tentunya terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Hal ini menyebabkan korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Kita lihat level hormon progesteron dan estrogen di sini sangat rendah. Dan ini akan menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Nah, endometriumnya pun terlihat luruh di sini. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari, dan darah yang dikeluarkan selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 ml. Kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase praovulasi. Fase praovulasi disebut juga dengan fase poliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Nah, kita lihat di sini FSH-nya masih aktif, masih tinggi. FSH ini akan memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau poliferasi dinding endometrium. Nah, kita lihat dinding endometriumnya pun mulai kembali menebal. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Selanjutnya adalah fase ovulasi. Bila seorang perempuan mengalami siklus menstruasi selama 28 hari, maka fase ovulasinya itu akan terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen yang tadi akan menghambat pengeluaran FSH. Kita lihat di sini estrogen yang meningkat, sedangkan FSH-nya menurun. Nah, lalu
Hipofisis akan mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH ini merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa inilah yang disebut ovulasi. Kita lihat kan di sini LH-nya melonjak tinggi. Dan ke fase selanjutnya yaitu fase pasca ovulasi. Meskipun kadang-kadang fase dalam siklus menstruasi berbeda-beda jumlah harinya, namun pada fase pasca ovulasi ini pastilah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Fase ini dimulai dengan follicle de Graaff atau folikel matang yang ini. Dia melepaskan oosit sekunder yang ini. Lalu follicle de Graaff ini akan menjadi berkerut seperti ini dan menjadi corpus luteum. Dan dia akan mengeluarkan hormon progesteron dan juga masih mengeluarkan hormon estrogen. Di sini kita lihat hormon progesteronnya sangat meningkat dan juga estrogennya masih cukup tinggi. Progesteron yang tinggi ini akan mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Kita lihat di sini endometriumnya sangat tebal karena progesteronnya pun dalam kadar yang sangat tinggi. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron juga akan menurun kembali. Nah, di sini. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya menstruasi selanjutnya. Nah, selesai sudah penjelasan mengenai sistem reproduksi kali ini. Thanks for watching. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik jempol ke atas. Tapi kalau kamu rasa video ini membosankan, jangan klik jempol ke bawah ya. See you on our next video. Bye-bye.